Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadila Maulidia dan rekan aku Hilda Dakirin. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang alat yang digunakan pada industri. Simak videonya sampai akhir. Pneumatic valve atau katup pneumatik adalah sebuah perangkat katup yang mengontrol pergerakan aliran udara dengan tekanan. Pneumatic valve terdiri dari beberapa komponen utama seperti silinder, piston, dan diaphragm. Pneumatic valve memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama solenoid valve, yang kedua pilot operated valve, yang ketiga mechanical valve, yang keempat pressure relief valve, yang kelima flow control valve, dan yang keenam check valve. Prinsip kerja dari pneumatic valve ini yaitu katup kontrol pneumatik dapat menurunkan tekanan secara terkontrol dengan bantuan aktuator dan pengatur posisi dengan pengontrol untuk mengemudikannya. Pengontrol dapat merasakan fluktuasi tekanan dan dapat mengatur sinyal suplai udara ke pengatur posisi pneumatik. Pneumatic valve memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama sangat cepat. Katup pneumatik dapat membuka dan menutup dengan sangat cepat. Kedua, mereka sangat handal. Katup pneumatik jauh lebih kecil kemungkinannya untuk gagal daripada jenis katup lainnya, menjadikannya ideal untuk aplikasi kritis. Yang ketiga, mereka membutuhkan sedikit perawatan. Setelah dipasang, katup pneumatik memerlukan perawatan yang sangat sedikit dan dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa masalah. Yang keempat, mereka relatif murah. Katup pneumatik biasanya lebih murah daripada jenis katup lainnya, menjadikannya pilihan yang bagus untuk pembeli yang sadar anggaran. Pressure transmitter merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mendeteksi nilai tekanan pada suatu proses dalam industri. Pressure transmitter banyak digunakan pada industri pengolahan air dan gas. Pressure transmitter memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama untuk mengontrol dan memantau pompa-pompa, yang kedua memantau penurunan tekanan pada valve, yang ketiga metering aliran minyak dan gas yang ada di darat maupun bawah laut, yang keempat pemantauan instalasi pengolahan limbah, yang kelima pemantauan sistem sprinkler, yang keenam pemantauan jarak jauh sistem pemanas untuk uap dan air. Kerja pressure transmitter yaitu dengan mendeteksi besaran tekanan baik dari proses menggunakan pasta cair maupun proses dengan menggunakan pasta gas. Kemudian, transmitter akan mengirim data yang berupa sinyal listrik ke perangkat monitor. Pressure transmitter memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama gauge pressure transmitter, kedua differential pressure transmitter, ketiga absolute pressure transmitter. Baiklah, selanjutnya adalah gate valve. Gate valve adalah katup yang menggunakan disk gerbang. Katup jenis ini bergerak secara linear naik turun. Fungsinya yaitu mencegah lewatnya aliran cairan menggunakan lempengannya bergerak dan bergeser keluar maupun ke dalam pipa. Stopper jenis tersebut umumnya berguna untuk memblokir aliran sehingga ditempatkan pada sistem instalasi perpipaan. Next yaitu jenis-jenis gate valve. Yang pertama tipe rising stem, yaitu jenis ini adalah gate valve yang mempunyai desain batang berulir di luar. OS dan Y sendiri diartikan sebagai outside stem and yard. Yang kedua yaitu tipe non-rising stem. Jenis ini mempunyai stem yang ulirnya secara langsung terhubung dengan disk. Jadi ketika handle diputar ke kanan, maka pergerakan ulir mendorongnya turun menutup jalur. Dan ketika diputar ke kiri, maka stem akan berputar dan mengangkat disk ke atas. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip kerja dari gate valve. Jadi ketika handwheel atau setiran diputar penuh berlawanan arah jarum jam atau ke sebelah kiri, tangkai berulir atau bagian stem akan bergerak naik dan membawa disk juga ikut naik, sehingga jalur aliran selanjutnya akan terbuka dan dapat dilalui. Sedangkan pada saat handwheel diputar searah jarum jam atau penuh ke kanan, maka bagian stem akan bergerak turun. Ketika stem bergerak turun, maka akan mendorong disk gerbang kembali ke posisi seat. Alhasil, posisi valve menjadi berada dalam posisi tertutup. Dengan kata lain, ketinggian stem atau batang berulir bisa digunakan sebagai patokan untuk mengetahui apakah pengertian dan fungsi gate valve sedang berada dalam posisi terbuka ataupun tertutup.
Selanjutnya adalah ball valve. Ball valve termasuk banyak digunakan lantaran sangat serbaguna dan mudah dalam maintenance. Apalagi jenis katup satu ini mampu menahan tekanan atau suhu tinggi dengan sangat baik, meski ketangguhannya pun tergantung dari bahan baku atau material apa yang digunakan untuk membuat ball valve tersebut. Umumnya, pengertian ball valve sendiri yaitu sebuah perangkat pengontrol aliran yang berbentuk disk bulat. Katup dengan pengontrol aliran ini biasanya menjadi komponen yang sering digunakan untuk mengatur laju aliran cair maupun gas di dalam dunia industri. Bentuknya sendiri seperti keran dengan bundaran di tengahnya. Baiklah, adapun prinsip kerja dari ball valve, yaitu ball valve merupakan katup gerak rotasi seperempat putar sekitar 90 derajat dengan cara kerja yang hampir mirip dengan keran air. Jadi ketika katup tertutup, maka bola berputar dan lubang berada pada kondisi tegak lurus dengan bukaan cairan tubuh valve, sehingga aliran pun secara otomatis akan terhenti. Sebaliknya, ketika ball valve dibuka, maka secara otomatis bola akan berputar ke titik di mana lubang yang melalui bola sejalan dengan saluran masuk tubuh valve. Untuk memahami prinsip kerja dari ball valve ini, terdapat 5 bagian dengan fungsi berbeda yang perlu dipahami terlebih dahulu. 5 komponen utama yang dimaksud dalam pengertian ball valve dan fungsinya yaitu steam valve, bola, settle ball valve, o-ring, dan housing valve. Jadi dalam hal ini, steam valve akan terhubung pada bola, kemudian dioperasikan secara otomatis dan manual. Lalu yang terakhir adalah centrifugal pump. Centrifugal pump adalah sebuah alat yang difungsikan untuk memindahkan fluida atau cairan dari satu tempat ke tempat yang lain dan memiliki elemen utama berupa motor penggerak dengan sudut impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Secara teknologi, pompa ini merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering digunakan yaitu sebagai pompa air. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja centrifugal pump. Dalam menjalankan cara kerjanya, pompa ini digerakkan oleh dinamo ataupun motor. Daya yang diperoleh dari putaran motor akan disalurkan ke poros pompa untuk memutar impeller pada poros tersebut. Zat cair atau fluida yang ada di dalam impeller akan berputar yang disebabkan dorongan sudu-sudu. Timbulnya gaya sentrifugal tersebut akan membuat zat cair yang mengalir dari bagian tengah impeller keluar lewat saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dalam kecepatan tinggi yang kemudian akan keluar lewat saluran yang penampangnya semakin membesar sehingga terjadi perubahan head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh karena itu, zat cair yang keluar dari flange pompa akan memiliki head total yang lebih besar. Adapun fungsi centrifugal pump yang pertama yaitu dalam industri perkapalan. Pompa ini digunakan untuk mempercepat proses kerja di atas kapal. Yang kedua, di industri minyak bumi. Pompa ini digunakan untuk membawa fluida atau cairan minyak bumi yang dialirkan dari sumber produksi yang kemudian akan diolah dan dipasarkan. Lalu yang ketiga, dalam bidang pertanian. Pompa ini digunakan untuk sistem irigasi sawah dan perkebunan, khususnya di sawah yang tidak mengandalkan air hujan atau aliran sungai. Lalu yang terakhir, yang keempat, digunakan untuk mengalirkan logam cair, garam cair, dan jenis cairan lainnya yang bersuhu tinggi. Oke guys, sekian video dari kami. Aku Drema Firdin dan rekan aku Nadila Maulidia. pamit undur diri. Bye-bye.